Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini adik-adik? Cici harap semuanya dalam keadaan sehat seperti Cici, Siska yang selalu sehat dan juga Ko Yansen. Nah, Ko Yansen dan Cici Siska hari ini tetap akan memimpin kita di dalam kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan meskipun kebaktian pada hari ini diadakan secara streaming, mari kita tunjukkan sikap yang hormat, yang patuh dan penuh sukacita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. iya benar semua. Nah, sekarang Cici undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian Marilah Tuhan pimpin saya. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri dalam dilipat, matanya ditutup, ikutin Cici kabar doa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan pagi ini mengikuti kebaktian sekolah minggu. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami mau menyerahkan hati kami untuk memuji Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, dengan tetap sikap berdiri, yuk kita menaikkan pujian Mars Sekolah Minggu.
harus tetap semangat. Kita menaikkan pujian ini, Mas Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu kali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya. Nah, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus tetap rajin beribadah dan berdoa juga taat membaca firman Tuhan. Karena seperti firman Tuhan yang sudah mengatakan ya, apalagi kita saat ini masih suasana kebangkitan Tuhan ya. Yes. Tuhan Yesus, kita bersuka cita karena Tuhan sudah mau mati di atas kayu salib. Bahwa tanda paku di tangan dan kaki itu dia sudah lakukan untuk mencintai kita, mengasihi kita. Dan kita pun, nah adik-adik di rumah, apakah ada yang pernah melihat tangan Tuhan Yesus yang dipaku atau kaki Tuhan Yesus? Tentu tidak pernah ada yang lihat ya. Akan tetapi Alkitab menyatakan semuanya itu. Ya adik-adik ya Cici Siska ya. Karena apa? Dia lakukan penuh kasih buat kita. Nah, berbahagialah kita semua yang tidak melihat tapi percaya. Ayo kita naikkan pujian, tanda paku di kaki dan tangan. Pakai gerakan ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta. Selamatlah orang yang tak melihat tapi percaya juga. Satu kali lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta. Selamatlah orang yang tak melihat tapi percaya juga. Ya, adik-adik di rumah adalah orang-orang yang percaya dan mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan ya. Ya, benar sekali kok. Semua Tuhan lakukan itu karena Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kita ya Ko Yansen. Betul sekali. Nah, oleh sebab itu Cia, semua Tuhan lakukan karena kasihnya kepada kita. Nah, oleh sebab itu kita mau naikkan pujian lagi nih Ci ya. Lagu pujian yang tetap menyatakan cinta kasih Tuhan kepada kita. Yuk kita naikkan pujian. Yesus disalib karena cintanya kepadaku dan kepadamu. Disambung dengan pujian, sekarang saya sudah bebas ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas.
bebas, 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 bebas. Haleluya. Ya, kita sudah bebas dari Betul. dosa. Betul, Tuhan Ci. sudah mengalahkan maut di atas kayu. Di atas kayu salib. Ya. Seharusnya karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, kita harus menjadikan Tuhan sebagai Sahabat. Iya, ya. benar Nah, bukan kok. hanya sahabat Koyasen dan Ciciska, tapi juga sahabat adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik yang ada di rumah dan kita semua yang mencintai Tuhan, yuk dan menjadikan Yesus sahabat kita. Menaikkan pujian, Yesuslah sahabatku dan sahabatmu. Sekali lagi yang masih tetap berdiri, kita naikkan puji ini dengan penuh sukacita dan memakai gerakan. Yesuslah sahabatku dan juga sahabatmu. Yesus mati untuk kita semua. Dia bangkit dari kubur lalu naik ke surga agar kita selamat. Satu kali lagi. Yesuslah sahabatku dan juga sahabatmu. Yesus mati untuk kita semua. Dia bangkit dari kubur lalu naik ke surga agar kita selamat. Iya, Ci, dia mati, dia bangkit, dan naik surga menyediakan tempat buat kita agar kita apa? Selamat. Tapi bukan saja menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita kok, kita juga harus mencintai Tuhan selama hidup kita. Betul sekali, Ci. Nah, sambil mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian, Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya.
adik-adik semua, kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa ya. Ikutin Ko Yansen berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas pengorbanan Tuhan di atas kayu salib buat kami. Tuhan, biarlah setiap puji-pujian yang sudah kami nyanyikan itu boleh berkenan bagi Tuhan. Saatnya kami semua mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan pimpin kami, memberkati kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Mem Luisa yang akan menyampaikannya pada kami semua. Tuhan berkati sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kami. Ini doa kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, adik-adik. Silakan duduk. Pada Mem Luisa, persilahkan. Shalom anak-anakku sekalian, selamat pagi. Apa kabar? Mem dan guru-guru semua mendoakan kalian supaya kalian tetap sehat dan bersuka cita. Juga kami mendoakan anak-anak kami yang ada di Kerawang, di Cikampek, Cikarang, juga anak-anak lain yang pada saat ini mengikuti sekolah minggu di GSRI Kerawang. Dan Tuhan memberkati kalian semua dengan berkat kesehatan, sukacita, walaupun kita masih melaksanakan sekolah minggu secara streaming, tapi kita mengucap syukur dan terima kasih ya, kita bisa bertemu. Dan saat ini setelah kalian tadi memuji Tuhan dengan sukacita, kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kalian harus mempersiapkan Alkitabnya ya. Duduk yang manis ya. Nah, Mem mau cerita nih. Kalian pernah enggak pindah bersama papa mama, pindah bukan di dalam kota itu aja ya. Pindah karena papa dipindah tugas kerja di tempat yang jauh. Yang kalian juga belum tahu bagaimana keadaan kota itu. Ya, karena papa harus pindah kerja. Berarti kalian, mama, papa semua pindah ya. Pindah, waduh repot ya. Kalau orang pindah itu sangat repot, karena apa? Harus membereskan barang-barang yang begitu banyak, baju-baju, semua sekolah-sekolah juga yang akan pindah diurus ya. Dan juga kalian pasti ingat, barang-barang di rumah itu sangat banyak, dikemanain itu barang-barang. Ya, kita melihat mama papa demikian sibuk ya. Kita kasihan sih sebenarnya, tapi bagaimana ya, kita nggak bisa bantu. Ya udahlah. Tapi sebenarnya hati kita juga bergembira, sukacita karena apa? Kita mau melihat daerah yang baru, mungkin lebih indah dari tempat kita yang lama, ya kan? Dan sampai malam itu bagaimana anak-anak? Pasti nggak bisa tidur, ya. Mikir terus gimana ini besok, gimana besok. Dan pada akhirnya tidur juga, mama papa yang beres-beres ya. Nah, kita pada saat ini akan mendengar satu cerita kepindahan suatu bangsa besar di suatu negara yang besar juga. Jadi bangsa itu sudah sangat besar. Dia harus pindah dari negara itu dan penduduknya sudah semakin banyak. Waduh, kita bayangkan ya, tadi aja pindah di rumah aja repot ya. Ini bangsa loh, bangsa yang besar yang mau pindah.
beramai-ramai dan serempak pindahnya itu semuanya bersama-sama. Kita bayangkan ya. Nah, yang mana Mem? Yang mau pindah bangsa apa itu? Duduk yang manis, Mem mau cerita ya. Mem mau kilas balik. Kalian semua yang sekolah minggu pada saat ini mungkin tidak bertatap muka, tapi pada waktu bertatap muka kalian sudah sering mendengar cerita ini ya. Anak-anak juga pasti tahu ceritanya ya. Yaitu di mana pada saat bangsa Israel tinggal di negara Mesir. Mereka itu sudah tinggal kurang lebih 430 tahun. Lama bener ya. Lama ya anak-anak ya. Dan anak-anak tahu sampai saat itu penduduk Israel yang tinggal di Mesir sudah mencapai jumlah kurang lebih 2 juta orang. Kenapa ya bisa banyak begitu? Kenapa sedemikian lama? Kita pasti ingat nih ceritanya ya. Pada waktu di tanah Israel terjadi kelaparan, terjadi kekeringan yang sangat lama, sampai waktu itu di tanah Kanaan di mana Bapak Yakub tinggal, Bapak Yakub juga mengalami kelaparan bersama seluruh penduduk. Dan saat itu hanya Mesir yang punya persiapan, persediaan makanan itu. Nah, pada waktu itu kalian pasti ingat dong, yang jadi raja Mesir siapa? Iya, Yusuf ya. Yusuf itu adalah anak dari Bapak Daud. Nah, maaf, Bapak Yakub ya, bukan Bapak Daud, Bapak Yakub ya. Jadi Bapak Yakub itu punya anak yang bernama Yusuf yang menjadi raja di Mesir. Ya, kalian pasti tahu ceritanya, panjang kalau akan diceritakan lagi ya. Dan saat itu saat itu Yusuf yang menjadi penguasa di Mesir memerintahkan untuk memboyong ayahnya. Apa tuh memboyong? Memindahkan ayahnya ke Mesir ya, bersama seluruh keluarga besarnya dan anak-anak Yakub yang berjumlah 12, termasuk Yusuf dan adiknya Benyamin ya. Nah, mereka semua dipindah ke Mesir. Karena di Mesir mereka bisa makan dengan baik. Dan saat itu setelah mereka pindah, mereka beranak cucu, ada yang kawin di sana sampai sangat banyak memenuhi Mesir ya. Dan negara Mesir dipenuhi oleh bangsa Israel. Mereka sangat banyak. Dan saat itu Raja Mesir yang bernama Firaun, dia sudah tidak mengenal Yusuf ya, karena sudah berganti-ganti raja sampai 430 tahun. Jadi tidak mengenal lagi yang bernama Yusuf. Dan raja itu khawatir. Waduh, sangat banyak ya orang Israel. Kalau dibiarin ini, bahaya ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Raja Firaun? Dia memerintahkan, membuat peraturan bahwa seluruh bangsa Israel yang ada di sana diharuskan bekerja rodi. Apa itu rodi, anak-anak? Rodi itu bekerja yang dipaksa. Dipaksa harus bekerja siang dan malam tanpa diberi upah loh. Bahkan
mereka itu disiksa. Kalau mereka malas-malas atau mereka capek dicambuk ya. Waduh, dicambuk, dipukul. Bahkan banyak yang sudah meninggal anak-anak. Kasihan ya. Mereka sangat menderita. Dan mereka diharuskan membangun negara Mesir dengan indahnya, dengan bangunan yang bagus. Itulah anak-anak, terjadinya bagaimana bangsa Israel pada saat itu menangis, berdoa memohon kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, bagaimana anak-anak? Tuhan mendengar keluhan bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Dan Tuhan mendengar doa orang-orang yang tertindas itu. Dan Tuhan mengambil tindakan ya. Sampai pada saatnya Tuhan memilih seorang pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Yaitu yang bernama siapa? Iya betul, Musa. Ya Musa. Pemimpin yang akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir bernama Musa. Nah, pada saat itu apakah mudah anak-anak membawa bangsa Israel untuk keluar dari Mesir? Tidak ya. Bahkan Firaun sendiri telah melakukan hal-hal yang sangat keji, yaitu untuk menahan bangsa Israel supaya tidak keluar. Tuhan sendiri sampai mengeluarkan berapa anak-anak? 10 tulah untuk menghukum Mesir dan bangsa Firaun ya, Raja Firaun ya. Anak-anak masih ingat nggak tuh? 10 tulah itu apa aja? Ya, coba Mem ingetin lagi nih. Tulah pertama apa? Air jadi darah. Ngeri ya, air menjadi darah. Tapi mereka tetap keras, Firaun menahan. Dan kedua, Tuhan mengirimkan apa? Tulah kedua yaitu katak. Waduh, negara Mesir dimasukin katak segitu banyak. Tapi mereka tetap berkeras. Karena mereka juga punya dukun-dukun yang bisa menghilangkan katak, air. Itu sih gampang. Mereka juga punya orang-orang pinter ya. Dan tulah yang ketiga, Tuhan juga mengirimkan apa? Nyamuk. Waduh, nyamuk banyak ya. Tapi apa? Tetap mereka berkeras tidak memberikan bangsa Israel keluar. Dan tulah yang keempat, apa anak-anakku? Yaitu lalat pikat ya. Lalat. Mereka juga bisa, banyak orang pinter ya. Nah, Tuhan mengirimkan lagi tulah yang kelima, yaitu tulah yang kelima yang disebut penyakit sampar ya. Nah, sampar anak-anak. Tapi apa mereka mau? Tidak, tetap mereka berkeras, mereka bisa menghilangkan, gampang. Lagi tulah Tuhan yang keenam, apa tadi? Barah. Barah itu apa sih? Bisul, anak-anak bisul. Bau ya. Kita kalau satu bisul aja kita sakit. Ini seluruh tubuh. Tapi mereka tetap berkeras. Tidak mau membebaskan Raja Firaun kembali melarang mereka. Dan mengirimkan lagi tulahnya yang ketujuh. Yaitu hujan es. Wih, gimana itu hujan es? Kalau sedikit enak ya kita makan ya. Tapi ini banyak. Wih, jadi tertutup es semua. Nah, tetap mereka tidak bergeming.
Dan Tuhan mengirimkan lagi tulahnya yang ke-8. Apa itu anak-anak? Ke-8 adalah belalang yang memakan semua hasil padi semua. Sehingga mereka kelaparan. Tapi bisa, mereka juga punya orang-orang pandai yang bisa menampik itu. Dan Tuhan mengirimkan lagi tulahnya yang ke-9. Yaitu timbul satu kegelapan. Nah, anak-anak tahu nggak gelap? Kalau listrik kita mati di rumah sebentar aja gimana rasanya? Gak enak ya, gak ada listrik, kita nggak bisa pasang lampu, air mati, apalagi sekarang kita nggak bisa main ini ya handphonenya karena apa? Wifi-nya mati. Tapi itu zaman dulu, kegelapan, gelap semua ya. Tapi anak-anakku tahu mereka, Raja Firaun tetap berkeras tidak mengizinkan untuk bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, yang paling mengerikan saat ini adalah tulah yang ke-10 ya. Apa itu anak-anak? Yaitu kematian anak sulung ya. Kematian anak sulung itu apa? Kematian anak sulung dari manusia sampai kepada hewan. Nah, jadi setiap anak laki-laki sulung di Mesir itu akan mati. Kalau mereka tidak juga membebaskan bangsa Israel. Ngeri ya. Jadi semua yang punya anak sulung ketakutan. Tapi mereka tetap berkeras nggak mau mengizinkan ya anak-anak. Jadi gimana nih Mem? Ya iya, jadi tunggu nanti. Tapi yang paling luar biasa hebatnya yaitu apa? Pada waktu bangsa Israel sudah pergi dari Mesir sampai mereka ke mana? Ke Laut Merah ya. Itu peristiwa yang luar biasa ya. Yang sampai saat ini kalau bahasa kerennya sih spektakuler ya. Tapi kalau bahasa anak-anak sih hebat Mem. Iya, mereka bisa loh membelah laut. Lautnya dibelah, tangan Musa itu memberkati. Tangan Musa berada di atas laut itu dan apa anak-anak timbul angin yang luar biasa besar. Ternyata tangan Musa itu dari tangan itu dan membiaskan semua air laut sehingga laut itu terbelah. Wah, lautnya gede anak-anak. Terbelah sampai kelihatan daratan. Dan apa? Bangsa Israel masuk ke situ, ke tengah laut. Dan mereka bisa berjalan sampai ke ujung laut itu. Dan mereka selamat semua di ujung. Tapi bangsa Mesir, Raja Mesir, Firaun, mati semua bersama laskar-laskar, prajurit, kereta-kereta kuda yang begitu banyak yang mereka mengejar orang Israel. Mereka mati di tengah. Karena apa? Pada waktu bangsa Israel sudah sampai di ujung, laut itu menutup kembali. Air laut itu kembali bersatu dan bangsa Mesir, Firaun masih ada di tengah. Sehingga mereka nggak bisa mau ke tengah, nggak bisa mau terus air udah nutup. Sehingga apa anak-anak? Matilah mereka ya. Wah, kesian, mengerikan ya. Nah, itulah sekilas balik yang Mem cerita. Anak-anak pasti tahulah ceritanya ya. Nah, Mem kembali lagi di tanah Mesir, yaitu di tempat rumah orang-orang Ibrani ya. Disebut Ibrani yaitu Israel juga. Di mana orang-orang Ibrani penduduk Israel itu tinggal, ada sebuah rumah. Ada suara anak kecil yang bernama Yusak ya. Anak kecil itu lari-lari menjelang senja, menjelang sore hari, menjelang gelap ya. Lari-lari. Pa, ini udah kupilih ini
dombanya nih, domba yang tidak bercacat. Tuh bulunya semua nggak ada cacat sedikit pun. Dan domba ini yang paling bagus, Pak. Papanya keluar ya. Oh iya, benar anakku. Benar kan Pak? Katanya, iya. Ini kan yang nanti bakal dipotong ya Pak ya, dikorbanin ya. Iya, memang kita diperintahkan oleh Musa untuk setiap rumah orang Ibrani untuk menyembelih seekor domba yang paling mulus, tidak bercacat. Umurnya juga mungkin belum lewat setahun ya, jadi masih muda ya. Dan anak itu sudah mendapatkannya juga rumah-rumah yang lain ya. Tapi kenapa sih Pak, kata Yusak, kok kita suruh ngumpulin domba yang gak bercacat? Udah nanti Papa cerita ya. Tapi aku gak ngerti Pak, katanya. Tolong ceritain, nanti kata papanya yang ketawa. Kita sambil bekerja, nanti Papa ceritain ya. Akhirnya domba itu dibawa keluar ke halaman, dipotong, dan darahnya ditaruh di dalam sebuah wadah. Nah, setelah itu Papa bilang, ini dagingnya silakan dipanggang. Ya, dipanggang. Wah, kita bisa makan domba panggang nih, Dek. Dia bilang ke adiknya yang bernama Ana ya. Ana, kita bisa makan nih. Iya, kata papanya. Dan saat itu si Papa mengambil sebuah batang yang ada di ujungnya itu ada daun yang bernama hisop ya. Hisop. Hisop itu kayak pohon herbal ya. Dia berfungsi. Ujung dari pohonnya itu bisa memercikkan air. Juga saat ini dipakai untuk apa anak-anak? Untuk memoles depan rumah. Di pintu rumah dipoles dengan darah domba yang tadi dipotong ya. Nah, ayahnya memoles. Juga orang-orang Ibrani yang lain juga mengerjakan seperti ayah. Tapi setelah itu apa ayahnya bilang? Cepat kalian masuk. Masuk. Jangan ada yang di luar lagi ya. Kalian di dalam. Nah, si Papa ngunci pintu. Anak-anak tenang ya. Ada apa ya? Nah, kalian harus berganti baju. Bersiap. Karena setiap saat kita akan berangkat. Kalian sudah siap memakai baju yang untuk pergi juga kasut. Atau saat itu sepatu atau kasut yang siap berangkat. Kenapa sih Pak? Ceritain dong. Ya nanti kita ceritain. Nah papanya bilang, karena apa? Malam ini Tuhan melalui malaikatnya akan berjalan keliling tanah Mesir untuk mencari anak sulung. Setiap rumah yang mempunyai anak sulung akan dibunuh. Wah, aduh Pak, kenapa? Berarti nanti teman-temanku banyak Pak. Bilangin dong Pak, suruh rumahnya dipoles pakai darah seperti rumah kita Pak. Biar anaknya enggak mati. Pak cepetan. Nggak bisa, Papa udah nggak bisa keluar lagi. Kita nggak boleh keluar dari rumah ini lagi. Sedih ya. Gimana itu? Yusak sama Ana sedih. Sedih karena apa? Mereka membayangkan kalau rumah yang nggak ada darahnya nanti anaknya dibunuh, mati. Dan itu banyak teman-teman main mereka. Teman aku main Pak. Jadi saat itu mereka antara sukacita mau pindah, tapi mereka juga sedih, ya. Kenapa rumah mereka? Kenapa nggak dibilangin sih Pak semua rumahnya harus dipakein darah? Enggak bisa, kata Papa. Hanya kita yang percaya. Dan anak-anak mereka makan.
Mereka makan harum ya, panggang domba, enak, dombanya juga domba yang paling muda dan enak. Mereka makan, tapi mama bilang apa? Kali ini kalian makan gak boleh duduk, berdiri. Kita selalu dalam keadaan siaga kita makan. Dengan baju yang siap kita untuk berangkat. Karena kita akan mendengar aba-aba dari Tuhan melalui Musa. Ya, mereka makan dengan enak, makannya enak. Tapi mereka antara senang, tapi mereka juga berpikir, kasihan teman-teman aku ya. Nah, setelah mereka makan selesai, mama mulai beres ya, beres-beres barang. Bahkan sampai barang-barang itu ada yang diikat kain. Ya kayak kita zaman dulu ya, kalau ngikat barang mau pindah tuh pakai kain, diikat, dibawa ke bahu, dibawa deh. Itu sama juga begitu. Nah, kemudian tiba-tiba anak-anak di dalam keheningan malam itu terdengar suara apa anak-anak? Sangkakala. Anak-anak tahu sangkakala? Sangkakala itu seperti trompet tapi dari kayak kulit apa ya, binatang begitu ya. Jadi wujudnya kayak trompet dan itu ditiup keras sekali. Sehingga semua orang Israel yang ada di situ mendengar suara sangkakala itu. Itu Pak, benar itu sangkakalanya bunyi Pak. Ada lagi Pak, sekali lagi. Iya. Nah, pada waktu sangkakala bunyi, Papa membuka pintu rumah. Dan apa anak-anakku? Di luar sangat ramai. Suara orang menangis, melolong, berteriak. Wah, bahkan banyak juga yang bersumpah serapah. Karena apa? Tuhan berkeliling melalui malaikatnya, melewati tanah Mesir dan mengambil semua anak sulung yang tidak ada tanda darah di depan rumahnya. Semuanya tiba-tiba mati. Dan mereka semua bagaimana anak-anak sedih. Termasuk Yusak juga dengan anak. Temanku mati Pak, temanku mati. Itu kan teman aku yang paling baik. Kenapa sih Pak gak dibilangin rumahnya dipakein darah biar selamat. Katanya gitu. Papa diam saja ya, karena dia tahu itu adalah perintah Tuhan. Dan tidak semua yang bisa menyapu darah itu. Nah, saat itu ada ibu-ibu berteriak, cepat pergi kalian semua dari sini. Tapi pada waktu berteriak dia menyerahkan semua barang-barang tuh ibu-ibu. Barang-barang emas, berlian, harta, bahkan uang loh. Makanan mereka kasih. Yang penting kalian pergi dari sini. Sampai Raja Firaun, apa anak-anakku? Anaknya juga mati, anak sulung raja. Dia juga memerintahkan kepada Musa, cepat bawa seluruh bangsa Israel keluar dari Mesir. Silakan kalian berdoa pada Tuhan kalian dan juga mendoakan aku. Nah, Raja Firaun juga minta didoakan ya. Akhirnya mereka seluruh bangsa Israel melewati prosesi. Nah, prosesi itu apa ya? Prosesi itu iring-iringan anak-anak. Kayak iring-iringan panjang, besar. Mereka semua keluar dari rumah masing-masing. Bersama bergerombol, berkumpul jalan keluar dari tanah Mesir. Tapi tetap Yusak dan Ana, dia memikirkan temanku si Usin mah, si Maria. Dia sebutin semua teman-temannya. Dia nengok. Walaupun dia senang mau pergi tapi dia sedih kehilangan teman-temannya ya anak-anakku. Karena sudah mereka bertahun-tahun sudah bersahabat, bermain bersama-sama. Dan saat ini mereka mati. Ya Tuhan. Mereka sukacita tapi mereka juga sedih. Tapi saat itu seluruh bangsa Israel bersukacita memuji Tuhan. Mereka bergembira padahal
Satu malam mereka nggak tidur loh. Benar, nggak tidur. Tapi mereka tidak mau mendukakan Tuhan. Karena Tuhan berkata mereka harus bersiap keluar dari situ. Saat itu juga tidak boleh ditunda lagi. Nah, itulah anak-anak. Kita tadi sudah melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsanya dengan darah yang diusap di pintu. Ya, darah domba. Nah, saat ini kita semua sama. Bangsa Israel telah diselamatkan keluar dari Mesir. Dan kita saat ini juga diselamatkan melalui apa, anakku? Melalui darah anak domba yang suci. Yang bernama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang darahnya sudah tersapu di mana? Di kayu salib, ya. Yang kita kemarin memperingati kematiannya dan kita juga sudah memperingati kebangkitannya. Jadi terlebih kita juga diselamatkan hanya oleh yang bisa menyelamatkan hanya darah Yesus. Ya, anak-anak. Jadi kita harus percaya yang mau selamat asal kita percaya. Ya, itulah yang Tuhan mau ya. Nah, amin. Sebelum kita berdoa, kita akan membacakan ayat mas kita ya. Ya. Kita baca dari Perjanjian Baru ya. Nah, Perjanjian Baru kitab Roma. Pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-32a. Ya. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Roma 8 ayat 32a. Kita ulang sekali lagi ya. Ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Roma 8 ayatnya yang ke-32a. Iya. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau yang telah menyerahkan anak-Mu untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan, umat manusia di dunia, juga anak-anakku sekalian yang saat ini mendengar, mengikuti sekolah minggu, telah diselamatkan melalui darah Yesus, darah anak domba yang kudus Tuhan. Terima kasih untuk karya keselamatan yang Kau berikan kepada kami semua, dan kami berjanji Tuhan akan menjadi anak-anak yang taat dan percaya saja Tuhan. Karena di dalam Tuhan Yesus kita akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, sampai jumpa anak-anak minggu depan. Jaga kesehatan ya. See you. Ya, adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Mem Luisa, kita boleh belajar ya. Sebagai anak-anak Tuhan, seperti firman Tuhan yang sudah tadi diceritakan, bahwa bangsa Israel itu mau percaya kepada Tuhan. Maka dari itu bangsa Israel yang mau percaya kepada Tuhan itu pasti akan selamat ya. Ya, sama juga seperti kita. Kita harus percaya kepada Tuhan walaupun kita belum pernah melihat tanda paku yang ada di tangan Tuhan ataupun tanda paku yang ada di kaki Tuhan. Tapi itulah yang namanya iman. Ya.
Nah, oleh sebab itu adik-adik ya, kembali diingatkan, buat adik-adik sekolah minggu tetap memberikan persembahan. Nah, mungkin saat ini persembahannya dikumpulkan dulu di rumah. Nanti kalau Gereja Tuhan sudah izinkan dibuka. gereja dibuka dan kita beribadah bertemu kali gereja, adik-adik bisa membawanya ke gereja untuk mempersembahkan secara langsung. Ya, sekarang kita akan naikkan pujian sebagai respon firman Tuhan dengan pujian Percaya saja. Bangkit berdiri ya, kita pakai Iya, gerakan sama lagi. berdiri. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Sekali lagi. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, tiba saatnya kita akan berdoa, dilipat tangannya, tutup matanya, ikutin hiji berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, kami sudah mengikuti kebaktian sekolah minggu. Ya Tuhan, biarlah kami yang masih kecil boleh memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah merelakan anakmu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Dengan apakah Tuhan kami membalas kasih Tuhan yang begitu besar, selain kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami satu minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kembalikan kami minggu depan untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu kembali. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Ya, kebaktian sekolah minggu sudah selesai. Adik-adik di rumah dipersilakan duduk dan saat teduh. Ya, selamat hari Minggu, sampai jumpa kembali dan Tuhan Yesus memberkati.